Cerita dimulai ketika seorang wanita sedang mencoba untuk tidur, namun ia tak bisa. Dia adalah Ji-young, seorang wanita berkepribadian dingin yang suka menyendiri. Nampaknya ada tetangga apartemennya yang sedang meminta wifi. Ia adalah Byuk-soo. Kepribadiannya sangat bertolak belakang dengan Ji-young. Byuk-soo adalah pria yang tak tahu malu, ramah, dan sangat periang. Dengan sikap dinginnya, Ji-young menolak permintaan Byuk-soo dan bersiap untuk tidur. Namun karena ia mengidap insomnia, ia pun kesulitan untuk terlelap. 무슨 일이시죠? 와이파이 비밀번호 좀. 저희 집 공유기에 좀 잠깐 문제가 생겨가지고요. Sebagai tetangga, Byuk-soo selalu menyapa dan mencoba mendekati Ji-young dengan ramah. Namun, Ji-young tak pernah menggubrisnya sama sekali. Suatu ketika, Byuk-soo menitipkan paketnya kepada Ji-young. Akan tetapi, Ji-young yang tak ingin repot membiarkan paket itu, dan pada akhirnya paket itu pun hilang. Nampaknya barang tersebut adalah milik pacar Byuk-soo. Mengetahui paketnya hilang, pacar Byuk-soo pun marah dan berusaha memutuskan hubungannya. Di sisi lain, Ji-young dihadapkan dengan mantannya yang terus meminta balikan. Hal itu pun membuat gaduh sisi apartemen, dan kemudian mereka pun melaporkan kedua lelaki ini ke polisi. Byuk-soo pada akhirnya mendapat kurungan semalam, sedangkan mantan Ji-young bisa bebas. Kejadian itu membuat Byuk-soo marah pada Ji-young, namun ia tak peduli sama sekali. 저 배 아파서 화장실 좀 보내주세요. 저 아무 짓도 안 할게요. 저 집 좀 보내주세요. 감사합니다. Byuk-soo pun sangat sedih karena harus berpisah dengan mantan pacarnya. Namun suatu ketika, Byuk-soo tak sengaja bertemu dengan Ji-young di bioskop langganannya. Karena adegan film yang menyeramkan, Byuk-soo pun mulai mendekati Ji-young, dan walaupun sudah berusaha menjauh, pada akhirnya Ji-young pun menyerah dan membiarkan Byuk-soo di sampingnya. Tak sengaja Byuk-soo menghabiskan minuman Ji-young dan membuatnya mengerutkan dahinya. 초콜릿 입에도 안 되는데. Byuk-soo menyadari bahwa bekas lipstik di sedotan minumannya tertempel di mulutnya. Ia mengira Ji-young kesal karena ciuman tidak langsungnya itu. Namun Ji-young tak peduli dan menganggap ciuman itu dengan binatang. 와 아니거든요. 저 그냥 밤길이 무서워서 같이 가려고 그러는 건. 아, 네. 이거 5층인. Sepanjang jalan mereka bertengkar, bahkan sampai masuk kamar mereka. Suatu ketika, Ji-young terburu-buru pulang setelah bekerja. Nampaknya ia sangat ingin ke toilet secepatnya. Namun, di depan gedung mantannya sudah menunggunya untuk mengajak balikan. Ji-young yang perutnya sudah tidak tahan, malah kentut di hadapan mantannya. Dengan menahan rasa malu, ia masuk ke apartemennya. Namun karena sandinya yang panjang, ia pun lupa dan tak dapat membuka pintu. Ji-young pun masuk ke kamar Byuk-soo karena kebetulan pernah melihat sandinya. Lantas, Ji-young langsung masuk ke kamar mandi. Byuk-soo yang menyadari ada seorang penyusup mencoba untuk memeriksanya. Namun yang ia dapati adalah Ji-young yang mengalami kemalangan di celananya. Setelah mengambilkan celana ganti, Byuk-soo selalu menggoda Ji-young karena kejadian itu. Ia pun sesekali tertawa saat mengingat kejadian itu. Namun berbeda dengan Byuk-soo, ketika mengingatnya, Ji-young hanya bisa meringis karena sangat malu. Keesokannya, Byuk-soo mendatangi rumah orang tuanya. Terlihat ibunya sedang mempersiapkan sarapan. Byuk-soo mempunyai adik perempuan yang lebih menyukai uang daripada kakaknya sendiri. Walau begitu, Byuk-soo tetap senang dengan adiknya itu.
ibunya mengajaknya untuk menghabiskan libur Natal dengan berkumpul bersama keluarganya. Hal itu tentu saja membuat Byuk-soo bersemangat. Di perjalanan pulang, ia melihat Ji-young masuk ke supermarket. Lantas ia pun mengikutinya dan bersikap ramah padanya. Namun dari percakapan itu, Ji-young naik pitam ketika mengetahui barang-barang miliknya dilihat oleh Byuk-soo ketika mengambilkan celana ganti. Ia pun mengucapkan beberapa kalimat yang menusuk hati dan bahkan memberikan uang hanya agar Byuk-soo tak mengikutinya lagi. Perlakuan itu membuat hati Byuk-soo terluka dan ia pun pergi meninggalkannya. Tak selang berapa lama, Byuk-soo mendapati telepon dari ibunya yang membatalkan ajakannya waktu itu. Ibunya beralasan bahwa adiknya tidak ingin Byuk-soo ikut dalam liburan keluarga mereka. Byuk-soo diam sejenak dan mengerti, karena sebenarnya ia hanyalah anak adopsi dari keluarga itu. Hari Natal pun tiba. Hari-hari Byuk-soo ia lewati dengan menonton film di kamarnya. Di sisi lain, pada saat akan tidur, Ji-young memasang musik relaksasi, menutup telinganya dan meminum obat tidurnya dengan dosis ganda. Hal tersebut membuatnya berhalusinasi dan tak sengaja menekan tombol volume pembesar di remote-nya. Suara kegaduhan itu merusak ketenangan Byuk-soo, namun ia menjadi panik ketika Ji-young tak merespon panggilannya. Ia pun masuk ke kamarnya karena ia mengetahui sandi apartemen milik Ji-young. Kembali ke Ji-young, ia mengingat kejadian pilu di masa kecilnya pada saat itu. Ji-young kecil terbangun di pagi Natal karena mendengar ayah dan ibunya bertengkar. Ia pun menanyakan anak kucing yang ia minta pada Sinterklas. Namun ibunya menampik tangannya dan mengatakan bahwa Sinterklas itu tidak ada. Mulai dari sana, sedikit demi sedikit Ji-young pun berubah menjadi pribadi yang dingin dan mandiri. Bahkan ketika melihat ayahnya berselingkuh, keluarganya menjadi hancur. Dan Ji-young memutuskan untuk tak bergantung pada orang tuanya dan memilih hidup sendiri ditemani seekor kucing peliharaannya. Baginya orang lain hanya akan memanfaatkan kebaikannya dan akan membuangnya setelah ia tak berharga. Karena itu, ia lebih memilih menjadi orang yang individual dan tak ingin bergaul dengan orang lain. Ji-young terbangun dengan menatap wajah Byuk-soo yang khawatir. Lantas, Byuk-soo memarahi Ji-young karena bertindak ceroboh, dan hal itu bisa saja membahayakan nyawanya. Setelah itu Ji-young meminta maaf karena sudah membenci Byuk-soo, padahal Byuk-soo sangatlah perhatian padanya. Mendengar hal itu, Byuk-soo sedikit terkejut, karena ternyata Ji-young mempunyai sisi lembut yang selama ini ia tak pernah tunjukkan. Setelah itu, Byuk-soo bercerita mengenai status adopsinya dan keluarganya. Menyadari ada kesamaan di antara mereka, hati Ji-young terbuka. Keduanya adalah anak malang yang tak pernah merasakan kasih sayang keluarga. Mereka selalu kesepian. Setelah itu, Ji-young mengajak Byuk-soo tidur bersama dengan malu-malu. Dari kejadian itu, benih-benih cinta mulai muncul pada diri Ji-young. Ia terlihat cemburu setelah melihat cincin yang dipakai Byuk-soo adalah peninggalan mantannya dulu. Hal itu membuatnya marah dan bersikap acuh padanya. Menyadari bahwa penyebab Ji-young cemburu ialah cincin di tangannya, membuat Byuk-soo senang. Ia pun memastikan perasaan Ji-young dan bersikap baik pada teman wanitanya. Tak hanya itu, ia pun pindah dari apartemen tanpa berpamitan dan hal itu membuat Ji-young sedih sekaligus marah. Pada malam harinya, Byuk-soo menemui Ji-young untuk meminta belas kasihannya. Dia beralasan apartemen barunya masih belum siap dan tidak ada tempat untuknya tidur. Dengan menutupi rasa senangnya, Ji-young pun menerima Byuk-soo dan mereka pun selangkah lebih dekat. Hari-hari mereka lewati. Perhatian yang Byuk-soo curahkan membuat Ji-young menyadari bahwa hidup bersama orang lain tidaklah seburuk yang ia kira. Dia juga mulai bersikap ramah pada Byuk-soo dan bahkan mengajaknya makan bersama. Perubahannya itu tentu membuat Byuk-soo senang dan selalu menggodanya. Namun
Reaksi marah yang super imut dari Jiong membuat Byuksu tak mau berhenti melakukan aksinya. Suatu ketika, Byuksu memakai kembali cincin mantannya itu. Dengan cepat, Jiong melepas cincin tersebut dan membuangnya jauh-jauh. Hal itu membuat Byuksu semakin yakin bahwa Jiong menyukainya. Pada akhirnya ia pun menyatakan perasaannya. Awalnya Jiong ragu, karena sikapnya bisa saja menyakiti perasaan Byuksu kapan saja. Namun Byuksu mengatakan bahwa dirinya akan menerima hal itu dan akan mencintainya apa adanya. Hubungan mereka terjalin dengan erat seperti es yang lama-lama mencair. Kini Jiong sudah terlepas dari sikap dinginnya berkat Byuksu. Cinta dan perhatian yang ia curahkan membuat Jiong tersadar dan sangat bersyukur karena untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasa dicintai. Namun masalah kembali muncul setelah Ibu Juyong kembali menemui putrinya itu untuk membawa kabar mengenai ayahnya yang sedang sakit. Luka yang telah hampir sembuh terbuka kembali. Jiyong merasa dirinya sudah membayar biaya yang ia habiskan waktu kecil pada ibunya. Byuksu pun mencoba membujuk Jiyong agar berdamai dengan masa lalu dan menjenguk ayahnya. Namun karena pikirannya sedang kacau, ia malah menyalahkan Byuksu dan memutus hubungan mereka. Kecewa karena merasa tak didengar, Byuksu pun meninggalkan Jiyong dan mereka pun akhirnya berpisah. Pada suatu hari, Jiyong disadarkan oleh seorang pasien yang berkata bahwa dirinya tak lagi ingin hidup karena di dunia ini tidak ada orang yang menyayanginya. Mendengar ucapan itu, Jiyong menangis, merasa telah membuang orang yang sudah tulus mencintainya hanya karena ego semata. Rekan kerjanya yang baik pun memeluk Jiyong dan berusaha memahami perasaannya. Kemudian Jiyong menceritakan semua kesedihannya yang selama ini ia tutupi pada psikiaternya. Traumanya di waktu kecil membuatnya bersikap dingin dan berpura-pura kuat di hadapan orang lain. Padahal sebenarnya hati Jiyong kecil hancur dan membutuhkan seorang sandaran. Ia meninggalkan seorang pria yang menyayanginya setulus hati, menerimanya apa adanya, bahkan selalu ada di sampingnya ketika suka maupun duka. Ia pun berkunjung ke makam ayahnya yang sudah meninggal dan mulai bergaul dengan semua orang. Setelah memberikan hadiah pada psikiater yang selama ini membantunya, ia menyadari bahwa Byuksu baru saja pergi setelah menanyakan kabarnya. Ia pun mengejar Byuksu sampai di stasiun, namun ia pun tak sengaja terjatuh. Ketika keputusasaan mulai menyelimutinya, tiba-tiba Byuksu datang dari belakang dan menyingkap kesedihan Jiyong.